Sebagai mahasiswa jurnalistik, mungkin langkah yang sedang saya ambil sekarang dapat dianalogikan sebagai newsroom, di mana breaking newsnya hari ini adalah saya siap menjadi bagian dari Digistar dan membawa perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amalia Filistin dan saya biasa dipanggil Amel. Saat ini saya berdomisili di Jakarta Pusat dan saya merupakan mahasiswa semester 7 di jurusan jurnalistik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selama 7 semester, alhamdulillah saya berhasil memperoleh nilai yang baik dengan IPK 3,9. Selama 3,5 tahun menjadi mahasiswa, proyek di bidang komunikasi publik banyak mendominasi pengalaman saya. Saya banyak mengambil peran di bidang komunikasi jurnalistik, layaknya memproduksi siaran pers, menjadi fotografer, mewawancari narasumber, serta membuat konten lainnya yang bersifat informasional. Saya juga aktif dalam berbagai kegiatan komunikasi lainnya, seperti pembuatan campaign, menjadi talent di dalamnya, lalu juga membuat konten media sosial baik untuk Reels, Carousels maupun TikTok, dan juga menjadi host atau announcer jika diperlukan dalam kegiatan organisasi dan juga proyek kuliah lainnya. Selain dalam aspek komunikasi, saya juga pernah terjun dalam bidang manajemen event, di mana beberapa bulan kemarin saya dipercaya untuk menjadi Chief of Event dalam KKN reguler universitas kemarin, di mana kegiatan tersebut dapat memperoleh nilai yang baik dengan angka 90 atau dengan skor A. Dalam proses tersebut, saya banyak sekali belajar bagaimana cara beradaptasi dengan kondisi di lapangan, lalu juga menyusun perencanaan agar sesuai dengan tujuan, serta memastikan setiap rangkaian kegiatan berjalan sesuai dengan target. Ketika mengenal diri sendiri secara lebih jauh, saya sadar bahwasanya saya memiliki kekurangan, di mana saya kerap sulit fokus ketika dihadapkan dengan banyak pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Dalam situasi tersebut, sepertinya pekerjaan yang sedang dijalankan terasa kurang maksimal. Oleh karena itu, saya menyiasatinya dengan menyusun skala prioritas serta memecah tugas-tugas besar dengan target-target kecil dalam bentuk timeline harian. Di samping itu, kelebihan saya terletak pada time management yang baik, di mana saya selalu menyusun rencana setiap minggunya, serta memberikan tenggat pribadi jika memang ada beberapa pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Dengan pola ini, saya berhasil menyeimbangkan antara akademik, organisasi, dan juga magang secara konsisten. Kelebihan lainnya adalah kemampuan leadership, di mana saya beberapa kali dipercaya sebagai pemimpin. Saya pernah memimpin news department dalam organisasi radio saya, serta memimpin 2 divisi sekaligus sebagai manajer, yakni manajer dari content writer dan juga content podcaster. Hasil dari kegiatan tersebut, saya berhasil mendapatkan surat rekomendasi yang turun dari founder langsung atas kinerja baik yang telah saya berikan. Sebagai mahasiswa akhir, kegiatan saya saat ini hanya menyelesaikan studi dengan mengerjakan skripsi. Motivasi saya untuk mengikuti program Digistar Telkom 2026 ini berangkat dari ketertarikan saya untuk melihat bagaimana Telkom Indonesia kerap konsisten untuk membangun ekosistem talenta digital di Indonesia. Saya melihat bahwasanya program Digistar ini merupakan strategi besar dari Telkom Indonesia untuk menyiapkan generasi yang tidak hanya kuat secara teknis saja, tetapi juga dalam aspek komunikasi dan juga kepemimpinan. Jika saya diterima sebagai bagian dari Digistar Telkom, maka saya akan berkomitmen untuk terus memanfaatkan kesempatan belajar dan juga proyek secara maksimal. Saya siap berkontribusi dan juga terbuka terhadap setiap peluang untuk berkembang. Proyek paling menarik yang pernah saya lakukan adalah ketika saya mendapatkan tugas campaign dalam lingkup yang baru, di mana saat itu saya mendapatkan tugas untuk mengeksekusi campaign tentang kenaikan pangkat kepegawaian, layanan baru khusus perempuan, dan juga penguatan nilai ASN berakhlak, di mana ketiga campaign tersebut itu harus selesai dalam durasi waktu 1 bulan setiap campaignnya. FYI, tugas campaign ini diberikan oleh kementerian di tempat saya magang sebelumnya. Peran yang saya ambil dalam proyek campaign ini adalah sebagai brief dan script production, serta juga menjadi talent video. Tantangan terbesar dalam proyek campaign ini adalah bagaimana kita yang merupakan bukan bagian dari ASN kementerian dapat menerjemahkan materi-materi birokrasi yang memang cenderung
formal, banyak menggunakan bahasa kepegawaian dan juga istilah-istilah teknis lainnya. Dan di mana materi tersebut harus disulap menjadi konten e-flyer dan juga konten video yang menarik, informatif, dan juga mudah dipahami. Saya juga harus menyesuaikan dan juga memastikan bahwasanya pesan dalam campaign tersebut sesuai dengan pedoman komunikasi kementerian dan juga identitas dari kementerian. Proses pengerjaan dimulai dengan meriset regulasi, lalu juga meriset karakteristik segmentasi audiens yang dituju. Selain itu, mulai dengan menyusun konsep, lalu menulis skrip atau naskah, hingga ke tahap produksi layaknya syuting dan juga editing video. Selama proses tersebut, saya kerap berkoordinasi aktif dengan mentor untuk memastikan bahwasanya informasi dan juga pesan yang saya buat di dalam skrip itu dapat tersampaikan secara akurat dan juga sesuai. Hasilnya, e-flyer dan juga video campaign berhasil terpublikasi dan juga tersampaikan kepada segmentasi audiens yang dituju. Bahkan, secara pribadi, saya berhasil mendapatkan nilai tinggi dalam aspek ketepatan penyelesaian tugas. Saya sangat senang dan bersyukur bisa mendapatkan role baru yang menantang. Selain itu, saya juga bahkan berhasil mendapatkan nilai yang baik dalam proyek ini. Hal ini tidak lepas dari kerjasama bersama rekan magang lainnya dalam mencapai tujuan bersama. Untuk menunjang pekerjaan sehari-hari, saya secara aktif menggunakan beberapa tools kerja layaknya Google Workspace dan juga Microsoft Office seperti Microsoft Office Word, Excel, dan juga PowerPoint. Untuk kebutuhan desain dan juga editing video, saya terbiasa menggunakan Canva dan juga CapCut. Selain itu, saya juga menggunakan Content Management System atau CMS dan juga WordPress untuk kebutuhan mengedit dan juga mempublikasikan berita. Baik, cukup sekian dan terima kasih atas waktunya. Saya berharap saya bisa menjadi bagian dari Digistar Telkom dan juga memberikan banyak-banyak campaign yang bermanfaat dan juga berdampak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.